Jangan sampai Anda lupa, Tunggu Kori, karena saya ini menyediakan tempat, tidak punya masalah dengan Anda. Anda salah orang, Anda berhadapan salah orang. Kalau orang lain bolehlah Anda hina, ya. Tetapi kalau sudah sama saya, ada syarat. Pantang bagi ulama Nusantara untuk melayani perdebatan. Dia tidak mahir di dalam keilmuan dan tidak menguasai keilmuan. Itu camkan baik-baik, Tunggu Kori. Ini Tunggu Kori, kalau Anda bisa lolos tes uji, tidak usah khawatir. Kalau tidak, berarti selama ini Anda sebagai provokator dan yang memprovokasi umat. Ya, Anda berdebat tapi bukan ahlinya. Ini adalah di belakang pondok, ya. Masih dalam tahap proses pembangunan, tidak berhenti, ya. Dari beliau selaku pengasuh, ya. Ini di belakang pondok, ya. Seandainya ini dijadikan sebagai pengunjung, ya, ini luasnya ada berapa ratus meter, ya. Di sana itu pendopo bisa dijadikan juga tempat istirahat ataupun tempat apa nanti, ya. Untuk kamar mandi ataupun MCK itu sudah ada. Mana? Nah, ini pas di telunjuk saya ini MCK, ya. Untuk pembangunan terus berjalan. Ini pondoknya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini pendopo. Kita sering istirahat di sana kalau kita baru sampai sini, ya. Kalau ini adalah makam dari Kiai Muhammad Taufikur Rahman, ya. Beliau salah satu pencetus, ya, pendiri penggerak dari perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Makamnya di sini. Nah, ini. Kita menuju ke mana? Dalam, ya. Semoga beliau pengasuh di rumah. Ini kalau kita katakan adalah pelataran masjid, ya. Itu serambinya. Mungkin sudah banyak yang tahu lah. Ini adalah pelataran masjid Pondok Pesantren Umi Sholawat. Di sebelah sana ada kamar-kamar santri. Ini sebelah sini, ya. Ini adalah kamar-kamar santri yang di atas juga di bawah. Kalau ini kantin. Kita masuk ke kamar ini masih dalam tahap proses pembangunan, ya. Masih dalam tahap proses pembangunan terus. Kita masuk, ya, masuk ke dalam. Assalamualaikum. Nah, ini kebetulan itu beliau di rumah. Di dalam kalau bahasa Jawa. Ternyata ada tamu agung ini, ya. Ada tamu LP3SN. Udah siap ya besok katanya mau nahwu itu gimana itu? Ya, kita tanyakan ke sumbernya langsung, jangan tanya sama saya. Saya akan menyampaikan, gitu kan. Tunggu Kori, ditunggu ya, dadah. Yang selalu agar bisa sampai sini, ya. Harus lulus ujiannya dulu nanti. Oke, ini salah satu tempat istirahat tamu. Oke, ini adalah ruangan untuk Tunggu Kori, katanya pakai kipas angin acak-acak, ya. Oke. Nah, kita lihat. Ya. Nah, ini untuk fasilitas Tunggu Kori yang dia katakan kemarin menghina pondok pesantren, katanya nginap di pesantren bau semua katanya. Pakai kipas angin acak-acak, ya. Nah, ini kita pakai AC, terus ini tempat tidurnya. Oke. Ya. Ini tempat istirahat, ya. Iya, tempat tidur Tunggu Kori, nggak usah khawatir, ya. Kita nggak menghina Tunggu Kori, tapi kalau orang nggak punya jangan besar kepala gitu. Nah, ini kita cek MCK, ya. Ataupun toilet. Keramik semua, granit semua, ya. Masya Allah. Itu sudah kita sediakan semua sampo-sampo untuk Tunggu Kori. Nah.
Jadi kalau memang berani nggak usah banyak keluar-keluar. Ya. Nggak usah ngetes saya masalah nahwu ya, malu nanti. Masa mau ngetes kok huruf jar. Kita alfiah nanti ya. Ini kita sediakan untuk nanti Teguh Kori apa namanya pakai laptop ya. Mengkaji jangan lagi ada laptop mati-mati seperti di Banten ya. Ya. Nah ini jam otomatis ya, ini SIM Salabin. Hup. Nah. Masya Allah, ini pakai ilmu apa ini? Ini ilmu ajaib. Nggak ada orang punya ya. Udah kita siapkan semuanya ini ya. Oke. Ya, ini fasilitas yang disediakan untuk Tengku Kori ya. Yang menyatakan bahwa akomodasi dan juga fasilitas yang Nah, ini udah kita sediakan juga semua ini. Kita rokoknya bukan rokoknya ya. Masya Allah. Ini Tengku Kori ini ya. Untuk Tengku Kori. Dia ada LA ini ya. LAS. LAS. Terus ada Kuda Garam Surya. Nanti dia mintanya apa coba? Nah, tapi harus lulus uji dulu ya. Jangan ngetes huruf jar sama saya. Aduh. Nanti berhadapan dulu dengan anak saya dulu ya, akan ngetes alfiahnya. Hafalannya harus hafal. Jangan sampai dah hafal alfiah. Kalau dah hafal alfiah nanti aduh malu nanti. Orang semua tahu Tengku Kori ya. Karena Anda telah menghina pondok pesantren ya. Anda usah banyak keluar-keluar ngatakan orang goblok-goblok, tapi ternyata goblok sendiri nanti kamu. Oke, demikian Tengku Kori ini ya apa ya fasilitas kamar yang disediakan oleh beliau ya. Kita tutup ya. Kita tutup semuanya pemandangan dari sini boleh semuanya itu. Ini saya bawa remote, nanti dikira remote mati pula. Itu remote AC, ya. Ini juga kalau mau olahraga ya. Oh iya kita sediakan. Kita sediakan. Ini siapa tahu nanti. Ya berat banget ini. Ya. Mungkin kalau pagi-pagi kurang fit gitu kan bisa olahraga gitu kan. Apa itu namanya saya lupa. Kita bisa ini kita keluar dari sini. Lihat pemandangan ya. Oke. Ya usah terlalu banyak. Ini juga ada pintu langsung ke arah luar ruangan ya. Langsung ke pelataran belakang pondok ini ya. Nanti ini masih dalam proses pembangunan ya. Insya Allah kalau memang Tengku Kori lulus tes uji ya, ini sudah selesai Tengku, aman. Nggak usah bicara masalah duit lah, kita nanti dikira menghina ya. Nggak boleh bicara masalah duit, yang penting kalau Tengku Kori ini dia sebagai pejuang dari kalangan Ba'alawi ya fair aja, datang aja sebagai pejuang. Katanya berani mati membela nasab Ba'alawi. Betul. Ya kan? Masa hanya untuk ongkos tidak berani ya, apalagi kalau nyawa kan? Kan gitu. Jadi kalau orang sudah mengatakan berani mati menyerahkan nyawa untuk Ba'alawi, urusan itu gampang lah. Harusnya kan seperti itu. Malah tanpa harus memikirkan uang ya. Untuk apa ya? Berani berkorban nyawa kok tidak berani mengorbankan banda, itu kan aneh. Kalau Tengku Kori itu minta ongkos itu pertanda berarti Tengku Kori tidak punya duit begitu ya. Nah, jadi logika itu berjalan Tengku Kori, logika berjalan. Kalau Anda minta ongkos ya, padahal Anda yang menantang debat Gus Hasan, saya dengan kebaikan hati agar semua masalah cepat selesai ya, menyediakan tempat, akomodasi, terus konsumsi ya. Nah, seharusnya Anda kan berpikir kan begitu. Nah, ini kan untuk kepentingan Anda ini sebagai pembela kalangan Ba'alawi ya. Gus Hasan yang dia membela kajian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kan kepentingan Anda semua, kepentingan saya itu agar ini masalah cepat selesai dan umat bersatu, jangan sampai terpecah belah hanya gara-gara nasab. Masalah nasab Ba'alawi itu mau soheh, mau batal itu bukan urusan saya. Kan tidak ada kepentingan untuk saya kan. Kan gitu, cuman hanya keinginan saya itu jangan sampai masalah ini berlarut-larut sehingga kita saling caci maki, saling memfitnah, ya, saling menjelekkan, persekusi di mana-mana, dan akan menimbulkan huru-hara pertikaian hingga sampai nanti bisa jadi bunuh-membunuh akhirnya kan. Ini kan tidak boleh. Sebagai orang yang cinta terhadap agama, orang yang cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa demi terwujudnya persatuan dan kesatuan, ya, agar jangan sampai kita semua terpecah belah, begitu.
Ya, Tengku Kori. Cuman saya ingatkan jangan mengetes huruf jar lah ya. Aduh, kalau di sini itu pelajaran ibtidah. Nanti Anda akan dites alfiah. Anda usah sama saya dulu. Nanti ada 5 pakar. 5 pakar ulama ahli nahwu sorof yang akan mengetes Anda. Anda harus hafal alfiah Ibnu Malik. Dan nanti Anda akan dites paham atau tidak. Kalau tidak, berarti selama ini Anda sebagai provokator dan yang memprovokasi umat, ya, Anda berdebat tapi bukan ahlinya. Itu berbahaya sekali. Ya, saya kira Mbak Alabi, kalangan Mbak Alabi pun tidak mau sepertinya mewakilkan kepada Anda, ya, karena mereka juga mengetahui kapasitas keilmuan Anda. Nggak usah banyak keluar-keluar, kita buktikan. Anda datang ke sini, kalau lulus tes uji nahwu sorof, ya, hafalan alfiahnya, oke, nanti Anda akan berdebat dengan saya. Saya dulu beli kitab nasab dari Anda loh ya, jangan lupa. Harga 3,5 juta kalau nggak salah, terus Anda minta jatah sama saya 500.000. Ya, itu belum yang lain-lain ya. Kebaikan saya sama Anda itu jangan sampai Anda lupa, Tengku Kori, karena saya ini menyediakan tempat, nggak punya masalah dengan Anda. Cuman saya hanya ingin semua selesai dengan baik. Begitu ya. Nah, ini pondok pesantren yang setiap hari itu bergelut dengan keilmuan. Begitu. Jadi, nggak usah banyak keluar-keluar, kita buktikan di masyarakat. Mungkin ya Anda salah orang, Anda berhadapan salah orang. Kalau orang lain bolehlah Anda hina, ya. Tetapi kalau sudah sama saya, ada syarat. Anda harus mahir alfiah dulu. Karena pantang bagi saya berdebat dengan orang yang bukan ahlinya. Dengan orang yang tidak bisa memahami tentang susunan dari kalimat yang ada dalam kitab itu. Kalau tidak mahir alfiah. Begitu ya. Anda salah orang. Maka saya peringatkan, kalau Anda belum mahir nahwu, tidak usah banyak ngoceh ya. Karena saya pun tahu kapasitas Anda di dalam membaca kitab kuning, karena saya sudah lama dengan Anda. Hanya saya tidak mau keluar-keluar ya, karena saya menjaga kepribadian harkat martabat seseorang. Tetapi kalau Anda sudah menghina, boleh silakan Anda lulus tes uji hafalan alfiah, paham alfiah, mendalami tentang kaidah alfiah, dan dites baca kitab kuning bisa, baru Anda debat dengan saya. Saya bukan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya bukan Gus Hasan dan siapapun, tapi saya akan melayani Anda untuk berdebat ilmu nasab, dan saya akan gunakan 22 kitab yang saya beli dari Anda, ya, seharga 3,5 juta, dan Anda minta imbalan, akan saya gunakan untuk sebagai dasar modal saya berdebat dengan Anda, wahai Tengku Kori. Ya, itu baru jiwa ksatria. Pantang bagi ulama tanah Jawa, pantang bagi ulama Nusantara. Dia berdebat dengan orang yang bukan ahlinya. Karena apa? Karena itu sama saja dia merendahkan dirinya. Ingat, pantang bagi ulama Jawa, pantang bagi ulama Nusantara untuk melayani perdebatan ya yang musuhnya itu dia tidak mahir di dalam keilmuan dan tidak menguasai keilmuan. Itu camkan baik-baik Tengku Kori. Kalau Anda kelasnya hanya baru sekup di komal-komal live di TikTok, udah di TikTok aja, nggak usah nantang-nantang ulama Nusantara. Begitu, oke? Ini Tengku Kori. Kalau Anda bisa lolos tes uji, tidak usah khawatir. Anda akan berhadapan dengan saya dalam perdebatan. Oke, Ya. matur suwun Kiai. Ini saya boleh tes ilmunya yang itu Kiai? Boleh. Wah, ini malah ditunjuk aja dah. Masya Allah, berarti saya keluberan ampuhnya ini. ini ketularan Sakti Mandraguna ya.